Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya, dulur semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja. Oke ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya mau memberikan tutorial, bukan tutorial sih, ke arah tutorial ya iya, ke arah apalagi ya. Intinya memberikan teman-teman semuanya itu pengertian tentang driver power ini. Driver power jenisnya TBM. Nah, driver power ini menurut saya ini langsung aja ya. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu kalau buat teman-teman yang belum. Tapi ini videonya langsung karena saya mau membahas lengkap lah tentang driver ini. Bukan masalah ini ya. Saya mau membahas lengkap kayak misalnya ini loh. Kalau terjadi seperti ini tuh masanya di mana? Kalau dengung masanya di mana? Saya mau bahas lengkap. Terus kenapa harus driver TBM? Karena driver TBM ini ya teman-teman ya, ini menurut saya adalah driver yang sangat 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 ini loh, sangat sangat menyenangkan menurut saya. Kenapa sangat menyenangkan? Yang pertama, karakter suara yang dihasilkan itu sangat sangat mantap ya, sangat mantap. Baik itu kalau mau dibuat flat, mau dibuat sub, mau dibuat mid, mau dibuat high, itu mantep, bisa semua gitu loh. Mau di flat bisa, mau di sub bisa, mau di mid bisa, mau di high bisa. Dan masing-masing karakter yang dihasilkan itu mantep semuanya teman-teman. Jadi suka saya. Jadi driver ini tuh mau diolak-alik, mau di apa ya, mau di istilahnya mau di setiap karakter suaranya tetap mantap gitu. Tergantung kita modifikasinya tuh seperti apa. Nah, sebelum kita memodifikasi, tentunya kita harus tahu tuh fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya dari komponen-komponen yang ada di sini. Nah, sekilas memang kalau untuk model drivernya ini apa ya, kurang bagus. Karena kenapa kurang bagus? Bukan karena desainnya, tapi lebar. Itu lebar banget ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya driver TBM pasti kebanyakan ininya loh, ukuran drivernya ini cukup besar gitu loh. Jadi itu yang biasanya itu kurang disukai. Tapi untuk suaranya ini mantep. Kemudian oke, langsung aja kita bahas. Kemarin ada yang bertanya. Yang pertama kita akan bahas mengenai karakter ya, karakter. Secara default atau secara kalau misalnya teman-teman langsung mengikuti membuat driver TBM ini ngerangkai ya sesuai dengan apa ya, ini keterangan yang ada di sini, komponen-komponennya, keterangannya yang ada di PCB-nya. Maka secara default driver TBM ini akan lebih condong ke suara sub ya teman, sub low. Nah, tapi bukan berarti driver ini tidak bisa dipakai untuk low atau mid high atau flat. Jangan salah, driver ini bisa. Dan justru malah lebih mantap kalau driver ini menurut saya diubah menjadi flat. Karena saya sering pakai driver ini. Nah, di antara driver-driver lain, saya lebih sering pakai ini. Karena ini tenaganya ada. Kemudian ya itu tadilah, intinya enak lah driver inilah. Saya nggak menjelekkan driver yang lain, tapi selama saya pakai driver ini yang lebih enak. Waktu saya ukur menggunakan ini ya, dummy load juga, ini besar juga dayanya yang keluar. Jadi dengan PSU yang sama ya kan, kemudian PSU yang sama, input audio generator yang sama, jumlah transistor yang sama, TBM ini menghasilkan yang lebih besar ya di antara driver-driver yang pernah saya coba lainnya. Jadi buatnya besar, suaranya mantap. Nah, ya untuk mengubah, jadi untuk secara default maka suara yang dihasilkan adalah sub low. Nah, untuk mengubah menjadi flat ya, yang pertama yang harus diubah adalah ini, kapasitor Milar yang ada pada input. Ini input yang menuju ke ground. Nah ini ya, input menuju ke ground. Nah, ini aslinya adalah 100 nano. Nah, ini saya ganti menggunakan 1 nano. Semakin kecil, maka suara subnya dia akan semakin berkurang. Kemudian lagi di sini ada kapasitor untuk outputnya. Nah, ini untuk output ya teman-teman ya. Nah, ini output.
yang terjamper sama output ya. Nah, ini aslinya adalah 33 nano. Ini saya ganti, saya besarkan menjadi 100 nano. Jadi yang di sini dikecilkan, yang di sini dibesarkan. Ya. Itu aja dulu, itu sudah mengubah karakter suara ini menjadi lebih flat. Subnya lebih kurang, dan untuk suara high dan midnya itu sudah keluar, sudah terasa, sudah menjadi flat. Kalau teman-teman ingin mengubah lagi untuk karakter suaranya menjadi lebih flat lagi atau lebih mengarah ke mid high, teman-teman bisa ubah di sini. Ini ada 3 resistor ya. Nah, 3 resistor ini untuk yang bagian atas ini yang terhubung. Nah, di sini ya. Nah, lagi-lagi yang terhubung dengan jalur outputnya. Ini ya. Yang terhubung dengan jalur output. Ini teman-teman bisa ganti. Semakin besar ukuran dari resistor ini, maka suaranya akan semakin ngesap. Ya, semakin ngesap. Semakin kecil, suara sapnya semakin berkurang. Oke ya. Ini saya akan bahas lengkap. Kemudian ada pertanyaan juga yang suaranya serak. Nah, untuk suara yang serak kasusnya, nah, bisa terjadi pada bagian ini. Ini kapasitor ya. Kapasitor ini berfungsi untuk menyaring suara. Yang di sini ya. Kalau yang samping kanan kiri ini untuk menyaring tegangan yang masuk. Makanya di sini 150 volt. Biasanya saya juga ganti menggunakan 100 volt untuk menjaga-jaga untuk yang ini ya. Untuk berjaga-jaga saya yang kanan dan kiri ini saya ganti menggunakan 100 volt 100 mikro untuk menjaga-jaga apabila tegangan yang masuk itu loss, dan kayak intinya untuk berjaga-jaga aja ya, lebih kuat gitu. Nah, untuk suara yang misalnya enggak yang tadi ya, yang serak gitu ya, teman-teman bisa cek di sini ya, bisa cek di masing-masing kapasitor ini, kapasitor input. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek di sini. Ini ada R470. Nah, ini teman-teman bisa cek, biasanya ini kualitasnya kurang bagus ya. Oke. Kalau mau ditanyakan lagi silakan ya. Pokoknya saya mau menjelaskan tentang driver TBM inilah. Kemudian apalagi ya penyakitnya ya yang sering ditanyakan ya, maksudnya yang ditanyakan teman-teman ya. Ini nggak keluar suara, cuma mendengung gitu. Oke. Kalau nggak keluar suara ya teman-teman ya, ketika teman-teman semua sudah cek di sini, semua ini kayak ini semua elko, resistor, terus ini masing-masing transistornya sudah dicek semuanya normal dan masih tidak keluar suara, cuma keluar suara ngung gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan penggantian pada ini dioda zener ya. Nah, ini saya taruh di belakang. Nah, ini dioda zener. Nah, satu saja dioda zener ini putus ya, satu saja kan sama saja dia, kalau satu ini sama saja dia nggak menyambung ya, makanya terjadilah suara dengung. Dan dioda zener ini kalau di sini 4148, teman-teman bisa ganti. Kalau nggak punya 4148, carilah teman-teman yang sesuai atau yang sama dengan ini ya. Ini nggak bisa diganti dengan dioda bridge biasa, nggak bisa, harus dioda zener. Nah, harus dioda zener kalau teman-teman pengen suaranya bagus. Dioda zener ini juga bisa mempengaruhi kejernihan suara teman-teman ya, yang ada di sini. Ini dioda zener ini bisa mempengaruhi kejernihan suara. Makanya kalau misalnya semuanya udah bagus kok suaranya kayak kurang bening gitu, teman-teman bisa ganti dioda zener yang ada di sini. Oke. Kalau untuk terjadi kasus mati ya, saya belum pernah terjadi kasus mati yang menyerang pada transistornya.
Jujur aja transistor di driver ini itu sangat awet. Penggunanya sangat awet. Karena memang boros transistor karena di sini banyak, jadi menguras, kalau teman-teman merakit itu ya, menguras kocek itu untuk membeli transistornya. Di tempat saya di sini transistor ini satu bijinya ini ya 16.000. Jadi ini 4 aja sudah 52.000. Belum yang ini, belum komponen yang lain. Intinya seperti itu. Tapi mantap. Tapi suaranya ini mantap. Jadi tadi itu ya, untuk mengatur suara teman-teman bisa mengubah di bagian kapasitor milar yang ada di input, yang ada di output, dan resistor sini, resistor bootstrapnya ini. Nah, untuk kejernihan suara teman-teman bisa utamanya ya, tapi nggak langsung ke situ ya. Intinya utamanya ke sini, utamanya ke elko yang ada di sini. Kemudian juga yang wajib teman-teman juga ini ya, ini R output ini asalnya cuma 470 atau 330 gitu. Intinya 430 atau 470. Nah, saya selalu pakai ini ya. Nah, 470. Ini saya pakai 1K yang saya paralel. Jadi ya 500 lah di sini, 500 ohm. Kurang lebih ya 500 ohm, 4 watt. Intinya saya besarkan wattnya aja. Kalau ada yang langsung lebih yang nggak perlu diparalel resistornya, langsung wattnya udah besar ya melalui bagus. Kenapa? Karena ini cepat panas ya. Ini kekurangan juga driver TBM, air outputnya ini cepat panas. Cepat panas. Makanya biasanya kalau udah dipakai geber-geberan yang hitam duluan yang ini. Nah, kita aja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang, silahkan tanya di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Dan saya juga akan membahas tentang driver-driver lain, cara mengatasinya, penyakit-penyakitnya di mana, nanti saya akan juga bahas. Request juga bisa, teman-teman mau request driver apa, tulis di kolom komentar aja tentang driver. Jadi khususnya driver AB ya. Oke, itu aja lah. Kalau ada yang masih kurang, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mengubah suara sudah, mengatasi masalah dengung, kemudian ini yang suara kurang jernih, suaranya serak. Nah, tadi udah semuanya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye.